Quran Surat Al-Ankabut ayat 41. Allah itu bertahta di atas arsy. Oke, Masya Allah. Tuhannya Salafi Wahabi dibilang sakit otak atau ragu-ragu oleh Wahabi. Fatwa Imam Syafi'i ini berdasarkan Quran Surat Al-Ankabut ayat 41. Siapa yang mengatakan Allah duduk di atas arsy, maka ia telah kafir. Duduk di situ maksudnya bertempat. Allah sudah ada, tak ada apapun selain Dia. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Siapa yang mengatakan Tuhan bertempat, maka ia telah musyrik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 41. Berkata Ibnu Taimiyah At-Tasis Firradi Asasi At-Taqdis jilid 1 halaman 568. Berkata Ibnu Taimiyah, sesungguhnya dia Muhammad duduk di atas kursi bersama Allah. Jarak darinya tidak lebih dari 4 jari. Seandainya Allah mau, niscaya dia akan duduk di atas punggung nyamuk, dan dia akan menetap di punggung nyamuk itu dengan kekuasaan, kelembutan, dan ketuhanannya. Lalu kenapa dengan arsy yang begitu agung? Berkata Ibnu Taimiyah Majmu' Fatawa jilid 4 halaman 374. Tahqiq Mustafa Abdul Al-Qadir Atta Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. Berkata Ibnu Taimiyah, sesungguhnya Muhammad Rasulullah Tuhannya mendudukannya di atas arsy bersamanya. Siapa yang mengatakan Tuhan bertempat, maka ia telah musyrik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 41. Allah itu bertahta di atas arsy. Oke, Masya Allah. Ada yang disebut tahta. Tahta yang dimaksud di sini adalah kalau di kerajaan, arsy itu tempat meletakkan kaki seorang raja. Itulah yang disebut arsy. Jadi arsy ini bagi Tuhan itu hanya pijakan saja. Dan pijakan arsy itu hanya untuk kaki. Kaki dalam arti kata laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Itu istawa, artinya Tuhan itu kemudian di atas dari segala-galanya. Dialah yang maha tinggi, bertahta. Fatwa Imam Syafi'i ini berdasarkan Quran Surat Al-Ankabut ayat 41. Siapa yang mengatakan Allah duduk di atas arsy, maka ia telah kafir. Duduk di situ maksudnya bertempat. Wahabi orang zindik dan pekok, tidak paham maksud 1. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. 2. Quran Surat As-Surah ayat 11. 3. Quran Surat Al-Ankabut 41. 4. Ayat kursi. 5. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 4. Dan lain-lain. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? 1 Korintus 11 nomor 14. Berarti Yesus rambutnya pendek, tidak panjang. Sedangkan Juma Tuhannya tak ada rambut karena tak punya leher dan kepala. Allah itu bertahta di atas arsy. Oke, Masya Allah.